Pertama-tama dan pertama kalian kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala mengerjakan karunia-Nya kita dapat berkumpul di dalam masjid pada tempat dan juga semuanya. Semoga selalu diberikan salam lalu kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat orang-orang yang sebelum kita mulai pengajian pada malam ini adalah kita buka sama-sama mengatakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kita ke sesi berikutnya yaitu penyampaian materi oleh Bapak Ustaz kita bagi pada Bapak Ustaz. Silakan. Cek Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan karena banyak show, ini karena baru batuk. Sisa-sisa honor yang kemarin. Innal hamdalillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sadaqallahu azim. Bapak Ibu jamaah salat maghrib insyaallah sampai ke Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah puncak perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Kami lewat maghribat ke sini tadi, di beberapa tempat masih dalam rangkaian lomba. Dan di beberapa titik sudah terpasang organ tunggal untuk acara malam ini. Itu artinya bahwa betapa kita sangat gembira menyambut 80 tahun Indonesia merdeka ini. Merdeka. Tidak baca kencang-kencang ngatakan merdeka, sebab belum merdeka nian. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam melengkapi literatur syukur kita, Junaidi al-Baghdadi, kalau ini Junaidi al-Utari, utara. Junaidi al-Baghdadi mengatakan ada 4 jalan derajat kita diangkat oleh Allah, walaupun amal kita sedikit, ilmu kita sedikit. Apa 4 jalan itu? Yang pertama, hidup dengan sabar. Jalani hidup ini penuh dengan kesabaran. Janji Allah, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu membersamai orang-orang yang sabar. Dalam kehidupan kita ini, 2 yang kita hadapi, sabar dan syukur. Mana yang lebih sulit dilakukan Bapak Ibu? Lebih sulit sabar atau lebih sulit syukur? Yang mana? Lebih sulit syukur Bapak Ibu. Lebih sulit syukur.
Orang berduit itu pilihannya bersedekah atau pelit. Orang kaya itu pilihannya dermawan atau sombong. Orang kaya itu pilihannya sombong atau ramah. Tapi kalau sabar tidak ada pilihannya. Tidak ada pilihan sabar. Sabar itulah sakit, sabar itulah. Tapi kalau orang berduit, orang kaya, orang berpangkat, banyak pilihannya. Tidak taat atau maksiat, pacak. Gitu. Walaupun orang yang sakit, orang yang miskin, pacak juga bermaksiat. Tapi tidak ada pilihan orang yang susah itu kecuali sabar. Tapi kalau orang kaya, orang yang mampu, banyak pilihan ke Mekah atau jalan-jalan ke Eropa. Ada pilihannya, duitnya banyak. Membangun masjid atau nambah bini. Pilihannya banyak karena dia berduit. Yang kedua, ini belum materi ini, sebagai kerangka supaya kita bersyukur saja. Kata Junaidi al-Baghdadi, walaupun ilmu kita sedikit, amal kita sedikit, Allah bisa angkat derajat kita lewat jalan kesederhanaan. Hiduplah sederhana. Orang Jawa dulu itu tidak boleh membuang nasi. Nek ora entek dipangan, mengko titikmu modar. Itu kata orang Jawa. Kalau nasi tidak habis, kelak ayam kamu mati. Apa hubungannya nasi tidak habis dengan ayam mati? Maksudnya ada kerugian di dalamnya. Nah, hidup sederhana ini bukan tidak boleh makan enak, jalan-jalan. Tapi hidup sederhana itu jangan kita nampakkan kemewahan kita di tengah-tengah orang yang sedang susah. Jangan kasarigo ngomong dengan rakyat yang menderita ini. Ciri-ciri negara kita yang hancur ada, Pak, mohon maaf ini. Baca sejarah. Seluruh negara itu hancur dimulai dari naiknya pajak. Seluruhnya, Pak, negara-negara itu hancur dimulai dari pajak yang mencekik rakyat. Kata Menteri Keuangan, yang naik itu pajak barang mewah. Beli aqua ini, beli mineral ini ke supermarket. Tengok struk penjualan. Ada pajak PPE-nya 12%. Mewah apa minum ini? Dikadali kita itu. Jadi hidup penuh dengan kesederhanaan. Yang ketiga, kata Junaidi al-Baghdadi, walaupun ilmu kita sedikit, amal kita sedikit, derajat kita bisa ditingkatkan oleh Allah dengan cara kemurahan hati. Hidup ini ta'awanu alal birri wa taqwa. Tolong menolong dalam hal kebaikan dan takwa. Ada kita pakaian yang mungkin tidak bisa kita pakai lagi, boleh kasih dengan orang. Ada buah-buahan kita sedang berbuah, boleh kasih dengan orang. Ada yang bisa kita pinjami, kita pinjami. Yang keempat, kata Junaidi al-Baghdadi, ilmu kita sedikit, amal kita sedikit, derajat kita bisa ditinggikan oleh Allah. Lewat apa? Akhlakul karimah. Orang tua yang gagal saat ini adalah orang tua yang anaknya tukang begal, geng-geng motor. Kalau bapaknya berani, itu ngomong, duduk kau di sini. Atau kalau kau merampok kau ke Singapura, ke Amerika nih. Jangan begalia di sana nih.
Itu orang tua yang gagal. Kita nyaris kehilangan akhlak sekarang. Tidak berakhlak. Bukan hanya para pejabat, termasuk para ustadz. Sering kita nengok kan, yang menjelekkan Ustadz Adi Hidayat, yang menjelekkan Ustadz Abdul Somad, yang ngajak berdebat. Oh, kondisi apa tidak boleh? Boleh. Tapi menjelek-jelekan orang itu yang tidak boleh. Kalau kita tidak senang, hak kita itu. Orang pasti juga tidak senang seluruhnya dengan kita. Senang atau tidak senang itu hak orang. Kita jangan bermain di hak orang. Tapi tidak penting untuk kita ekspos aib, kejelekan, dan apapun pada orang. Jadi 4 hal ini akan mengantarkan kita kepada derajat yang ditinggikan oleh Allah, walaupun ilmu kita sedikit, amal kita sedikit, menurut Junaidi Al-Baghdadi. Baru kita pengajian, itu belum masuk materi kita. Pengantar. Materi kita ada 7 karakter binatang pada manusia. Dalam surat 95 At-Tin ayat 4, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tidak ada manusia yang lebih, makhluk Allah yang lebih bagus daripada manusia. Bandingkan kita dengan siamang, Pak. Jauh elok kita. Atau dengan orang hutan, jauh, Pak. Allah tata kita ni. Di palak baik ada bulu. Tidak seluruhnya. Turun dikit baru ada alis. Turun sedikit ada lagi kumis. Turun sedikit ada janggut. Turun sedikit ada bulu dada. Turun sedikit lagi ada bulu betis. Allah tata. Tidak cak orang hutan bulu kan? Sekujur tubuh. Tetapi bentuk yang sempurna ini Allah titip hati, akal, dan jiwa. Itu belum tentu lebih sempurna. Malaikat mana yang tidak taat, tidak punya nafsu. Kita ini ngapa pacak terbang cak burung? Karena punya nafsu. Macam mana burung terbang? Terciptalah pesawat terbang. Macam mana ikan pacak nyelam berenang di dalam laut? Terciptalah kapal selam. Yang ahli kapal selamnya orang Palembang. Betul. Nah, jadi itu karena daya pikir, daya juang kita luar biasa. Nah, 7 karakter binatang yang di dalam Al-Quran ini itu bisa jadi ada pada kita. Dalam ulang tahun kemerdekaan 80 ini kita mencoba menyingkirkan sifat-sifat kebinatangan yang ada pada diri kita. Yang pertama, seperti anjing. Dalilnya Al-A'raf 176. Walau syi'na larfa'nahu biha walakinnahu ahlada ilal ardi wattaba hawahu famathaluhu kamathalil kalbi in tahmilu alaihi yalhad aw tatrukhu yalhad dzalika mithlu qaum alladzina kadzabu bi ayatina faqsusil qasaso la'allahum yatafakkarun. Kalau kami menghendaki, sesungguhnya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurut hawa nafsunya yang rendah, maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalau anjing itu, diulurkan lidahnya, dan jika kamu memikirkan, dia mengulurkan lidahnya. Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Anjing itu, Pak,
kita usir, julur ridhanya. Kita biarkan, julur ridhanya. Manusia sifat anjing ini, dia cuma taat kepada tuannya yang ngasih makan. Gitu. Siapa yang ngasih tulang, anjing taat. Itu manusia tipe anjing. Dahulu, kisah, kalau bahasa kirinya viral, seorang raja, kalau dia benci dengan pelayannya, disuruh lempar untuk dimakan anjing liar. Dia punya beberapa anjing liar. Suatu hari ada pelayan yang melakukan kesalahan. Lemparkan ke kandang anjing. Kata pelayan, tuan, izinkan saya 10 hari untuk memutuskannya. Untuk minta waktu sampai 10 hari itu, lemparkanlah saya nanti ke kandang anjing. Diizinkan raja ini. Dia pamit dengan penjaga anjing liar itu ngomong, biarlah saya yang ngasih dan yang ngurus anjing ini 10 hari. Kenapa? Tidak apa-apa. Dia urus anjing itu 10 hari. Begitu 10 hari sudah selesai, dia menghadap raja. Tuan raja, 10 hari sudah selesai. Silahkan Tuan lemparkan saya ke kandang anjing. Lempar dia ke kandang anjing. Dia lempar. Tidak ada dipeduli anjing itu. Dijilat-jilatnya dari kakinya. Dekat baik. Kata raja itu, ngapa model itu? Inilah Tuan Raja. Saya 10 hari membaktikan diri ini kepada anjing. Pacaknya berterima kasih. Aku dengan Tuan 10 tahun berbakti. Salah dikit, tidak ada ampunnya. Itu manusia yang tabiatnya tabiat anjing. Jumat kemarin saya senggol, Pak. Orang kalau dengar anjing melolong di tengah malam, katanya itu anjing sedang melihat setan. Sesungguhnya anjing itu berzikir. Bunyi zikir anjing itu, Alhamdulillahillazi ja'alani kalban walam yaj'alni torikus sholah. Itu zikir anjing. Terima kasih ya Allah, Engkau menjadikan aku anjing, tidak jadi manusia yang tidak sholat. Kesimpulannya, lebih baik jadi anjing daripada jadi manusia tapi tidak sholat. Itu zikir anjing. Nah ini tabiat yang pertama. Orang yang tipe perangai anjing ini, dia akan berbakti kepada orang yang ngasih dia. Apa yang kurang dari Allah? Inna a'tayna kal kautsar. Nikmat yang Allah berikan ini luar biasa kepada kita. Kenapa kita tidak berbakti kepada Allah? Karena itu tadi, kita punya tipe anjing. Yang kedua, binatang ternak. Binatang ternak ini bagi dua. Ada binatang peliharaan, ada binatang ternak. Yang peliharaan seperti burung beo. Itu kalau dilatih, pecah ngomongnya. Kalau dia pecah ngomong seperti kata-kata manusia, itu harganya naik. Itu. Tapi kalau binatang ternak, kambing, kerbau, sapi, ayam, nilainya di badannya, gemuk atau kurus. Sapi gemuk mahal, sapi kurus murah. Kambing sehat, kambing gemuk mahal, kambing kurus murah. Manusia yang diumpamakan seperti binatang ini ada dalam surat Al-A'raf 179. Yang tadi 176. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jin wal ins. Lahum qulubun la yabqahuna biha. Walahum ayunun la yubsiruna biha. Walahum azanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Kami benar-benar telah menciptakan banyak dari kalangan jin dan manusia masuk neraka jahanam. Sebabnya karena mereka sesat.
Apa sesatnya? Punya hati tidak mau memahami ayat-ayat Allah. Punya mata tidak mau melihat ayat-ayat Allah. Punya telinga tidak mau mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Allah kasih hati. Hati ini tidak tersentuh dengan ayat-ayat Allah. Pesan-pesan kebaikan. Telinga ini tersumbat mendengar azan. Kalau belum tak ke masjid, sembahyang di rumah. Kalau tidak di masjid, pergi ke musola. Mata ini cuman perhiasan, pelengkap tubuh aja. Tapi tidak mampu melihat macam mana kondisi orang-orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sama dengan binatang ternak. Binatang ternak itu tidak ada yang hijau. Azan lah situ, puasa lah situ, berzakat lah situ, nah haji lah situ, umroh lah situ. Tidak ada dalam binatang seperti itu. Tapi kita manusia, Allah berikan beberapa poin-poin yang untuk kita jalani dengan catatan kalau itu mampu kita laksanakan. Untuk haji itu syaratnya istitoah bagi yang mampu. Untuk puasa untuk yang sehat. Faman kana minkum maridun aw ala safar fa'iddatun min ayamin ukhra. Kalau kamu sakit atau safar, boleh tak puasa. Zakat syaratnya punya beras untuk dimakan kira-kira sehari setelah lebaran. Kalau beras kita untuk buat lontong aja kurang, tak perlu kita berzakat. Tunggu di rumah orang berzakati kita. Betul. Termasuk sholat, tidak pacak tegak, kita boleh duduk di kursi. Tidak bisa duduk, kita berbaring. Tidak pacak berbaring, dibaringkan di ringgo-ringgo, kita sholatkan. Itu terakhirnya tentang sholat. Yang ketiga, tipe kera. Dalilnya dalam surat Al-Baqarah 65. Walaqad alimtumul ladzina tala minkum fis sabti. Faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Dan sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang melanggar di antara kamu pada hari Sabtu. Lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Ceritanya ada orang Yahudi, tidak seluruhnya, yang tinggal di perkampungan dekat dengan air. Pesan Allah, khusus hari Sabtu, jangan nangkap ikan, ibadah. Semula cak kita misalnya, hari Jumat, dah usah kerja, karena Jumatan. Dulu Pak, Minggu itu tulisannya Ahad, artinya 1, Isnin 2, Selasa 3. Karena kita kalah, bergantilah Minggu. Dulu orang tuh istilahnya hari Minggu. Sampai sekarang Pak pesantren-pesantren itu liburnya hari Jumat, tidak hari Minggu. Yang pesantren-pesantren yang lama-lama tuh. Tidak kalau pesantren yang baru nih, mungkin tetap hari Minggu liburnya. Kalau pesantren-pesantren dulu itu hari Jumat liburnya. Kira-kira jangan kamu beraktivitas hari Jumat khusus untuk ibadah. Dengan orang Yahudi ini dipesankan, jangan dulu beraktivitas cari ikan hari Sabtu khusus ibadah. Oleh orang Yahudi ini salah dia, pasangnya jaring petang Jumat, diangkatnya malam Minggu. Beda hari Sabtu, tapi tidak juga ibadah. Allah marah. Marahnya Allah itu dikutuklah jadi kerau. Nah apa
kaitannya dengan kita. Kera atau monyet adalah binatang yang serakah. Keserakahan itulah membuat kita disifati dengan sifat-sifat kero itu. Luar biasa. Beruk tuh Pak. Dikasih kacang diambilnya tangan kanan. Dikasih lagi diambilnya pakai tangan kiri. Kiri kanan ini penuh, dia jepit dengan kakinya. Kiri kanan kakinya penuh, dia sesakkan yang ini ke sini. Itu tipe kero, beruk dalam cari makan, cari penghidupan. Nah, manusia dengan tipe seperti ini orang yang rakus. Yang keempat adalah tipe babi. Dalilnya Al-Maidah 60. Kul hal auna diukum bisarrin min zalika masubatan indallahi min la'anahullah wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhumul qirada wal khunazira wa abadat taghuta ulaika sarran makana wa adallu an sawa as-sabil. Apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya di sisi Allah, yaitu orang-orang yang dikutuki dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang menjadi kera dan babi, dan orang-orang yang menyembah tauhid. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Bapak Ibu, ngapu babi itu haram? Pertama, babi itu tidak bisa disembelih. Tidak ada leher babi itu. Jadi badan langsung ke kepala. Tidak ada. Makanya babi itu ditusuk dari pantatnya sampai ke mulutnya. Tidak ada leher babi. Yang kedua, yang paling jijik itu babi. Dia makan tai, makan tanah, makan muntahnya dewek. Ada orang mengadakan penelitian, 3 ekor ayam, 2 ekor jantan, 1 ekor betina. Dikurung dalam satu kandang. Ayam jantan 2 ini belaga dulu untuk dapat yang betina siko ini. Itu ayam. Kalau babi beda. Dikurung babi, 2 jantan 1 betina. Dia bergantian. Kawin dengan betina itu. Sudah itu sejantanan untuk kawin lagi. Sombong. Nah, manusia tipe babi ini tidak bermalu. Makanannya yang kotor-kotor, tidak leji. Kata orang haram. Kini ini jangankan nyari yang halal, ini yang haram bersego. Nah itu orang tipe-tipe babi. Itulah muncul 3 hal itu. Halal, haram, hantam katakan. Kelauan hijau, babi tipenya seperti itu. Ini tabiat babi. Itu. Pernah saya ceritakan tentang kisah babi. Itu Nabi Musa berdoa, tolong tunjukkan siapa kawan saya di surga. Oleh Allah dikasih tahu, anak muda di dusun itu. Pergi Musa ini nyari, alangkah hebat anak muda nih, kawan aku di surga. Alangkah hebat amalnya. Ngapo? Dia pacak jadi tetangga aku di surga. Begitu dia ketemu anak muda itu sesuai dengan yang dikatakan, kamu siapa? Iya. Kamu tinggal di rumah ini? Iya. Bapak siapa? Aku Nabi Musa. Serius apa? Iya. Dulu kan rumah di Baliho. Jadi tidak tahu ada sih kan. Tunggu sebentar Pak ya, saya ada tugas. Ya. Dia tunggu. Lanang tadi ngiring babi. Dimandikannya, digosoknya pakai sabut. Lah, kata Nabi Musa. Kalau salah Google Map nih tadi. Masa ini kawan aku yang ngurus babi ini. Masuk satu, keluar lagi yang siko lagi. Busuk dari yang tadi. Dimandikannya, dilapkannya, diciumnya. Astagfirullahaladzim, kata Nabi Musa. Meleset yang ini. Salah alamat ini tadi. Terus dia tanya, itu siapa? Katanya. Maaf Nabi Musa.
Itu bapak saya dengan mak saya. Lah, kalau anak babi, tidak. Dulu bapak saya ini, ibu saya ini jahat nih ya. Waktu petir, dia ditembak petir. Saat ditembak petir itulah berubah jadi babi. Aku terus berdoa supaya Allah balikkan lagi wujudnya. Aku tidak pacar, tidak berbakti. Karena mak bak aku. Makanya aku urus dia. Nah, kata Tuhan, ngerti kan Nabi Musa? Mak baknya dibuat babi aja, dia masih urus dengan baik. Iko ada anak yang melempar maknya, dititipkan di panti geria. Ada anak yang ikhlas. Kalau maknya dikubur, tidak usah dikasih tahu oleh panti. Nah, ini lebih dari babi tadi. Ini manusia. Yang kelima. Yang kelima, seperti laba-laba. Dalilnya di surat Al-Ankabut 41. Masalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'i kamathali ankabuti ittakhadhu baitan wa inna awhana buyuti la baital ankabuti law kanu ya'malun. Masalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'i kamasalil ankabut. Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba. Laba-laba ini binatang yang sarangnya itu sekaligus jadi jerat. Kalau ada serangga lain masuk ke sarang laba-laba, makinnya bergerak, makinnya terikat. Makin banyaknya bergerak, makin banyaknya kelilit, akhirnya mati. Nah, laba-laba itu sengaja buat sarang itu di samping sebagai sarang, juga sebagai alat dia menangkap mangsanya. Macam mana kalau tidak ada yang hinggap di situ? Nah, laba-laba ini tipe kanibal. Suami istri berdua tuh, siapa yang kalah kundu itu akan dimakannya. Misal suami istri ini beribut, laba-laba ini kalah lakinya, maka lakinya itu dimakan oleh bininya. Kalau sama tinggi kundunya, anaknya itu lagi makan itu laba-laba. Nah, manusia tipe laba-laba ini yang bunuh bini, yang nampar bini, yang bakar laki, yang jual anak, yang makan anak, ada datuk memperkosa cucu, itu kan tipe laba-laba. Manusia yang tidak mengerti akan ayat-ayat Allah, manusia yang tidak paham dengan rambu-rambu Allah. Pada Allah sudah titipkan zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Al-Quran ini pedoman bagi kamu. Taraktu fikum amraini ma'in tamasa'tum bihima lan tadil abada. Kitab Allah wa sunnatur rasul. Aku sudah tinggalkan kepada kalian dua perkara, dijamin tidak akan tersesat selama berpegang kepada dua perkara, kitab Allah wa sunnah rasul. Kitab Allah Al-Quran dan sunnah rasul. Manusia yang tidak taat kepada petunjuk Allah ini, di antara sifat-sifat binatang ini, kalau tidak menyerupai sifat babi, sifat anjing, sifat binatang ternak, bisa jadi dia seperti laba-laba, sanggup menjerat kawan. Itu. Sekarang alatnya cukup, Pak. Ada kancing baju yang pacak jadi kamera. Ada pena yang bisa jadi kamera. Diintainya ketika kawan ini bermasalah. Lalu dia itulah yang melaporkannya. Kawannya jatuh, dia yang naik. Itu manusia tipe laba-laba. Na'udzubillah min zalik. Kita berlindung dari hal-hal yang demikian. Yang keenam, seperti nyamuk. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 26.
Innallaha la yastahi ayadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Fa ammal ladzina amanu fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Wa ammal ladzina kafaru fa yaqulu madza arada Allah bihadza matal yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau lebih kecil daripada itu. Adapun orang-orang beriman mengetahui bahwa itu kebenaran dari Tuhannya. Akan tetapi orang kafir berkata, apa maksud dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan dan dengan banyak pula orang yang memberikannya petunjuk. Namun tidak ada yang disesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang yang fasik. Nyamuk binatang yang kecil, walaupun kecil, itu lengkap onderdilnya. Alat kelaminnya ada, matanya ada, kaki tangannya lengkap. Itu nyamuk. Untuk apa Allah ciptakan? Untuk kita berpikir nyamuk, baik. Paca Allah ciptakan. Kalau gajah memang besar, sapi memang besar, tapi nyamuk sekecil itu lengkap onderdil. Allahu Akbar. Lalu dengan nyamuk banyak orang yang mendapatkan duit bermiliar bahkan triliun lewat apa? Lewat racun nyamuk. Dia buat pabrik racun nyamuk, dibakar, rupanya bikin sesak. Diciptakan alat lain yang namanya cairan gel, dioles ke kulit-kulit supaya nyamuk tidak bisa hinggap. Dites, tidak ndaknya nyamuk. Rupanya ada yang alergi kalau pakai alat oles. Dibuat elektrik. Berapa banyak orang yang kaya gara-gara nyamuk. Untuk siapa? Untuk orang yang berpikir. Tidak ada Rabbana ma'ulak ta'ala batila. Tidak ada sia-sia Allah ciptakan nyamuk luar biasa manfaatnya. Kemudian manusia yang tipe nyamuk ini manusia yang galang-galang orang. Nyamuk itu kan apa salahnya gigit di betis? Nyunda di telinganya. Terlampau kita mukul diri kita dari tidak mati itu. Lah diusir lari. Itu kerja nyamuk dah. Manusia tipe nyamuk ini galang-galang orang. Ada baik caranya ganggu orang, ngucap orang gitu. Yang kedua, sifat nyamuk ini menghisap darah orang. Enggut, dia kekenyangan. Amalah kekenyangan, mati di situlah gitu. Lalu apa? Perut besar, tidak terbawa lagi sayapnya. Saya mati. Nah, manusia tipe nyamuk ini kadang-kadang itulah ngambil hak orang sampai dia mati, tidak bertobat. Hati-hati beli tanah di arah Sleman, arah Kampung Melayu, pacak tigong sertifikat asli kan. Apa? Manusia tipe nyamuk. Arah Sleman tuh SKT-nya sampai 4. Yang mana yang asli? Asli galau. Itu bentuknya. Tanah berjual. Saya tinggal dengan Prof. Danim. Dia berkeluarga lagi setelah istrinya meninggal. Kata istrinya, Pak, malah kita tengok tanah di Bumi Ayu. Ada rumah dulu di situ. Kata Prof. Darwan, lah berapa lama udah ditengok? Lah bertahun-tahun. Ayah sudahlah. Tidak usah ditengok lagi. Kalau tidak ada lagi. Ya apa tanah-tanah aku sertifikat? Begitu ditengok. Lah dibangun orang, Pak. Dia juga punya sertifikat. Istri Pak Prof punya juga sertifikat. Itu. Yang cerita ini Prof sudah Danim itu tuh. Ini macam mana? Bininya nuntut. Kata Prof sudahlah. Kita juga punya rumah. Tidak akan berkah. Terserahlah dia. Berkah atau tidak berkah. Aku tidak kelas. Tidak ikhlas semua orang tegak di situ. Kata Prof Darwan. Nah ini kondisinya. Orang yang suka
mengganggu orang lain, orang yang cari hidup dari lahan orang lain. Yang ketujuh, manusia tipe keledai. Nah, keledai ini kuda kecil, cuma bigal. Gede tuh masuk lubang. Balik lagi jalan tuh lah, gede tuh masuk lubang itu lagi. Nah itu orang ngecek, jangan cak keledai masuk lubang yang sama berkali-kali. Nah manusia ini tipe keledai, maksudnya yang tidak mau dikasih tahu, dia tidak paham. Gitu. Ayatnya di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 5. Masalul ladzina hummilut taurata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himar. Perumpamaan orang yang dipikulkan kepada Taurat, kemudian mereka tidak memikulnya kecuali seperti keledai. Taurat itu kitab Allah. Al-Quran juga kitab Allah. Sudah dikasih Al-Quran, tidak mau taat Al-Quran, itu seperti keledai. Itu. Kita mungkin tidak tahu arti Al-Quran, tapi kan ada orang yang paham. Kita mungkin tidak paham apa terjemahan, sudah diterjemahkan orang. Terjemah ini terlalu umum untuk kita yang kelas-kelas awam nih. Sudah ada tafsirnya. Lemah kalau tafsir itu baca, kita baca. Ini Allah nih buta huruf. Ada kaset-kaset, ada CD-CD. Sekarang ini lewat berbagai sosial media bisa kita dengar macam mana tentang penjelasan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, 7 ini adalah hal-hal yang Allah gambarkan untuk jadi pedoman bagi kita. Masih banyak binatang yang lain seperti semut, ada lebah, ada gajah, ada suratnya, surat Al-Fil, gajah itu. Tapi tidak kita jelaskan tentang itu. Nah, 7 binatang ini cukuplah mewakili karakter-karakter manusia yang jahat. Macam mana caranya kita? Itu tadi ilmunya dari Junaidi Al-Baghdadi. Kita ini mungkin tidak sealim orang, tidak setajam ilmu kita, ilmu orang. Tuh, kalau kita paham, makin tinggi sekolah, makin diperhalus ilmunya. Dokter umum itu tahu gigi dikit, tahu kulit dikit, tahu mata dikit. Kalau tidak spesialis, apa spesialisnya? Spesialis mata. Jangan datang ke masalah gigi dengan dia, tidak paham dia. Spesialis kandungan, tidak paham tentang mata. Begitu juga dengan dosen, gitu. Bapak Ibu ulah offset, mohon maaf, gitu. Kita tidak ada lagi ruang pertanyaan, sengaja sampai situ supaya tidak bertanya. Insya Allah kita tanya bulan depan. Demikian bila kita tiga hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.